Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat cerita tentang peperangan di Palestina. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon sedekahnya dengan cara, karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua. Lanjut ke ceritanya. Apakah negara-negara lain akan terlibat pertikaian Israel dan Hamas? Dunia masih terguncang dengan serangan kelompok Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, rentetan serangan balasan Israel, dan perkiraan invasi darat Israel ke jalur Gaza. Bisakah konflik ini memicu Perang Dunia Ketiga jika Iran dan Amerika Serikat ikut terlibat? Ketika ditanya tentang kemungkinan intervensi oleh Iran atau Hezbollah yang merupakan sekutu Iran di Lebanon, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjawab, "Jangan." Amerika baru saja mengerahkan 2 gugus tempur kapal induk mereka di Mediterania Timur untuk mengirim pesan tegas kepada Iran agar tidak ikut campur. Mereka mengatakan bahwa jika ada yang melakukan intervensi, mereka harus memperhitungkan kekuatan militer Amerika, bukan hanya kekuatan Israel. Salah satu garis pemisah utama di Timur Tengah adalah antara Amerika Serikat dan sekutunya, serta Iran dan sekutunya. Kedua belah pihak sadar akan resikonya jika perang ini berubah dari perang dingin menjadi perang panas. Maka hal ini akan menyala kebakaran besar di Timur Tengah yang mempunyai arti penting secara global. Apa tujuan Israel jika melakukan serangan darat? Dalam perang-perang di masa lalu, Israel bersumpah memukul Hamas secara keras dengan menghancurkan pusat-pusat kekuatan mereka yang menembakkan roket ke Israel, termasuk jaringan terowongan bawah tanah yang luas. Kali ini berbeda, Israel bersumpah menghancurkan Hamas, sebuah organisasi yang menurut mereka harus dilenyapkan, seperti kelompok ISIS. Israel mempunyai kekuatan militer untuk menghancurkan infrastruktur Hamas, menghancurkan terowongannya, dan melumpuhkan jaringan komando dan kontrolnya. Namun masih tidak jelas seberapa banyak informasi yang diketahui oleh Israel tentang apa yang akan menunggu mereka jika masuk ke wilayah Gaza. Kelihayan militer Hamas termasuk pemahaman terperinci mengenai keamanan Israel yang memungkinkan mereka mengakali pertahanan Israel yang tangguh telah mengejutkan warga Israel. Hamas kemungkinan besar akan memiliki kecanggihan yang sama ketika menghadapi Israel, yang mereka tahu akan merespon dengan ganas. Berbeda dengan kelompok ISIS, Hamas merupakan organisasi politik dan sosial yang tertanam dalam masyarakat Palestina. Serangan militer dapat menghancurkan logam dan betonnya, namun keberanian orang-orang yang rela mati hanya akan menguatkan tekad mereka. Apa tujuan Hamas melakukan serangan ke Israel? Alasan yang disampaikan juru bicara Hamas, Muhammad Al-Daif, adalah bahwa sudah cukup, tidak dapat ditoleransi lagi. Serangan itu, katanya, adalah respon atas tindakan Israel yang disebut Hamas sebagai provokasi dan penghinaan terus-menerus terhadap warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Para analis yakin mungkin ada alasan lain yang tidak diungkapkan. Sebelum serangan itu, Israel dan Arab Saudi sedang dalam proses menormalisasi hubungan mereka. Hal ini ditentang oleh Hamas dan pendukungnya. Iran, Saudi kini telah menghentikan perundingan tersebut. Namun pemimpin Hamas juga memperhatikan perpecahan di antara masyarakat Israel akibat reformasi peradilan yang digagas pemerintah sayap kanan Benyamin Netanyahu. Mereka bermaksud memberikan pukulan yang menyakitkan kepada Israel dan mereka berhasil. Umat muslim berbicara tentang persaudaraan Islam, namun mengapa Mesir sebagai negara Islam menutup pintu perbatasan dengan Gaza? Islam adalah sebuah keyakinan, tapi itu tidak serta-merta melampaui politik keamanan nasional. Saya yakin jutaan muslim Mesir ingin menegakkan penderitaan warga sipil di Gaza. Namun pemerintah Mesir bahkan di masa tenang tidak mengizinkan akses rutin dari Gaza melalui pintu perbatasan Rafah.
Mesir telah menjadi mitra Israel dalam versi awal mengepung Gaza sejak Hamas mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 2007. Hamas berakar pada Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi yang didirikan di Mesir 1 abad lalu. Ikhwanul Muslimin ingin membentuk kembali negara dan masyarakat sejalan dengan ajaran dan keyakinan Islam. Militer Mesir menentang keinginan itu. Mereka menggulingkan presiden Muslim terpilih pada tahun 2013. Rezim Mesir saat itu mempunyai hubungan dengan Hamas dan di masa lalu menjadi penghubung antara Hamas dan Israel. Namun mereka tidak menginginkan masuknya pengungsi Palestina. Kamp-kamp di Gaza masih terus berdiri sejak 75 tahun untuk menampung para pengungsi. Mereka dipaksa keluar oleh Israel yang baru saja mendekat saat itu dan tidak pernah diizinkan pulang. Apakah Hamas melakukan kejahatan perang? Israel tidak menganggap peperangan dengan Hamas sebelum tanggal 7 Oktober, meskipun konflik sebelumnya telah berlangsung bertahun-tahun. Bagi Israel, ini adalah tindakan terorisme, bukan perang. Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencari keadilan dengan cara sendiri dan telah membunuh setidaknya 2 komando Hamas yang dianggap bertanggung jawab atas apa yang mereka sebut pembantaian. Tidak diragukan lagi, mereka akan berusaha membunuh lebih banyak orang lagi. Beragam pertanyaan muncul tentang kepemimpinan politik organisasi tersebut, Hamas, yang tinggal di Qatar dan Lebanon, yang menurut beberapa orang tidak mengetahui rencana sayap militer untuk menyerang wilayah Israel. Mengapa PBB tidak mengintervensi serangan udara Israel ke Gaza? Alasan utama mengapa banyak negara tidak mendesak Israel untuk menghentikan serangan udara adalah karena mereka menerima bahwa Israel telah diserang oleh Hamas dan mempunyai hak untuk membela diri. Yang mereka dorong untuk dibatasi adalah tentang cara Israel dalam mempertahankan diri mereka. PBB telah mendesak Israel untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Sekretariat Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan beberapa hari yang lalu, hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia harus dihormati dan ditegakkan. Warga sipil harus dilindungi dan juga jangan pernah dijadikan tameng. Israel berkeras bahwa pesawat tempur dan artileri mereka menyerang sasaran Hamas di Gaza. Namun banyak warga sipil yang terbunuh dan terluka dalam serangan tersebut. Pihak Palestina mengatakan hal itu terjadi karena serangan Israel berlebihan dan tidak pandang bulu. Israel mengatakan hal itu terjadi karena Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Mengapa militer Israel dengan kemampuan intelijen dan pengawasannya tidak mendeteksi serangan Hamas? Pada masa lalu, militer Israel tidak mengungkap kepada para jurnalis mengenai kecanggihan pusat kendali mereka dalam melakukan pengawasan wilayah Gaza saat itu. Jelas bahwa Israel memiliki informasi aktual yang sangat baik mengenai pergerakan di lapangan, baik dari drone dan kamera lainnya. Israel juga memiliki jaringan informasi yang luas. Kita melihat pada pertempuran Mei lalu dengan kelompok Jihad Islam, betapa akuratnya informasi Israel mengenai keberadaan para militer terkemuka. Dalam penjelasannya, para pejabat militer Israel mengakui bahwa telah terjadi kegagalan besar intelijen dan keamanan dalam mengantisipasi serangan mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Hamas. Namun kita dapat mengandalkan fakta bahwa Israel memiliki daftar target di kelompok Hamas yang akurat yang akan mereka kejar segera setelah melakukan invasi darat. Jika Lebanon ikut terlibat, seberapa besar kekuatan Hizbullah dibandingkan Hamas? Hizbullah, sebuah gerakan militer politik dan sosial di Lebanon, telah lama dipandang oleh Israel sebagai kekuatan yang lebih tangguh daripada Hamas. Kelompok bersenjata lengkap yang didukung Iran diperkirakan memiliki 130.000 roket dan rudal menurut lembaga kajian Center for Strategic and International Studies. Sebagai besar persenjataan mereka adalah roket-roket artileri berukuran kecil dan tidak terarah yang dapat dibawa manusia. Namun senjata mereka juga mencakup rudal anti pesawat dan anti kapal, serta peluru kendali yang mampu menyerang jauh di dalam wilayah Israel. Ini jauh lebih canggih dibandingkan apa yang dimiliki Hamas.
Pemimpin Hizbullah mengklaim memiliki 100.000 personil, meskipun perkiraan independen bervariasi antara 20.000 dan sampai 50.000 personel. Banyak di antara mereka yang terlatih dan tangguh dalam pertempuran, serta pernah ikut serta dalam perang saudara di Suriah. Sebagai perbandingan, Hamas diperkirakan memiliki 30.000 personil menurut Israel. Apakah Hamas membangun terowongan di bawah rumah sakit dan sekolah? Terowongan Gaza adalah sebuah labirin yang sangat luas sehingga militer Israel menyebutnya sebagai jalur bawah tanah Gaza. Jalur ini adalah bagian penting dari operasi Hamas. Terowongan tersebut digunakan untuk mengangkut barang, orang menyimpan senjata dan amunisi, serta rumah pusat komando dan kendali. Terowongan ini diketahui diperkuat dengan beton dan terhubung dengan pasokan listrik. Kedalaman terowongan dapat mencapai hingga 30 meter, sehingga sulit untuk mengatakan dengan pasti di mana lokasinya. Namun sangat mungkin bahwa jaringan bawah tanah yang begitu luas pada sebidang tanah yang kecil akan melintas lingkungan perumahan, rumah sakit, dan sekolah yang padat penduduk. Ada laporan bahwa beberapa jalur memiliki pintu masuk yang terletak di lantai bawah rumah, masjid, sekolah, dan bangunan umum lainnya, sehingga memungkinkan para militer menghindari deteksi. Militer Israel telah berulang kali menuduh Hamas bersembunyi dalam terowongan ini dan secara efektif melindungi terowongan tersebut dengan perisai manusia. Apa yang terjadi pada Gaza? Israel mengatakan mereka hanya ingin menyiapkan Hamas dan tidak ada alasan untuk menduduki kembali wilayah yang tengah mereka tinggalkan hampir 20 tahun lalu. Beberapa anggota kelompok sayap kanan di Israel mungkin ingin melakukan hal tersebut, namun penduduk wilayah itu dari tahun 1967 hingga 2005 memakan banyak biaya dan tidak populer. Israel tidak ingin kembali menjadi penguasa bagi lebih dari 2 juta warga Palestina yang marah. Tentu saja, peringatan Israel kepada warga Palestina untuk meninggalkan rumah mereka menimbulkan ketakutan di jalur Gaza, bahwa Israel mempunyai agenda tersembunyi yang dapat mengakibatkan terulangnya kejadian tahun 1948. Kejadian itu disebut oleh perang Palestina disebut sebagai Al-Nakba atau malapetaka, ketika ratusan ribu warga Palestina mengungsi atau diusir dari rumah mereka. Mengenai solusi pasca konflik, saat ini tampaknya masih jauh dari kenyataan. Seseorang mantan perwira militer Israel mengatakan dia berharap Israel, negara-negara Teluk, dan komunitas internasional akan bersatu untuk membangun kembali Gaza. Dan ada pembicaraan untuk mengembalikan kekuatan kepada otoritas Palestina yang terbasis di tepi barat, yang terpaksa meninggalkan Gaza setelah bentrokan singkat dan berdarah dengan Hamas pada tahun 2007. Dilihat dari kehancuran yang disebabkan oleh pemboman Israel, pembangunan kembali Gaza akan menjadi tugas yang sangat besar. Itu adalah sebuah cerita tentang peperangan Israel yang terjadi saat-saat ini. Nantikan cerita-cerita selanjutnya di sini. Saya Jai Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.